Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi pada video hari ini saya ingin membuat video sederhana lagi, yaitu video memasak sederhana ala anak kos. BTW di sini saya membuat video hanya dalam ruangan saja. Dan di sini saya menggunakan kamera profesional, tentunya tidak. Di sini saya menggunakan kamera HP saja dengan kualitas gambar yang standar, dan ya seperti teman-teman lihat dan tonton ini menggunakan HP saja. BTW di sini saya juga menggunakan mikrofon sederhana, dan ya cara editingnya juga sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya ingin membuat masakan sederhana ala anak kos yang kita akan menggunakan masakan sisa. Kita menggunakan bahan sisa. BTW tadi malam ceritanya teman-teman habis pergi ke acara syukuran, dan ya di situ saya mendapatkan nasi bungkus ada 2, dan karena tidak habis tadi malam, sekarang kita akan mengolahnya menjadi masakan yang super lezat teman-teman, ala-ala anak kos. Dan teman-teman bisa mengikuti cara ini, apalagi kalau teman-teman mempunyai masakan sisa atau nasi sisa, teman-teman bisa merubahnya. Dan kita di sini menggunakan bumbu sederhana saja, tanpa beli bumbu ke warung. Pokoknya sederhana, apa yang ada kita akan kelola menjadi masakan yang super lezat. Oh ya teman-teman di sini bisa mendukungku dengan cara like, share, komen, dan ya subscribe. Apalagi untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk teman-teman bisa subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video lainnya. Oh ya teman-teman, di sini saya akan menunjukkan nasi bungkus yang saya maksud. Ini adalah nasi bungkus yang saya maksud, jadi ada 2 di sini, dan ya nasi bungkusnya menggunakan sambal tempe, dan ya karena tadi malam dan suhu di dalam di ruangan ini tidak terlalu panas, jadi nasi bungkusnya masih aman untuk dimakan dan belum basi. Jadi sekarang saya akan mengolahnya menjadi masakan super lezat. Ikuti terus videonya sampai akhir. Pertama di sini saya akan pisahkan dulu sambalnya teman-teman. Selanjutnya kita akan iris bawang tipis-tipis saja. Di sini saya menggunakan pisau legend, dan ya tatakan legend yang terbuat dari kayu yang cukup sederhana. Dan di sini saya cuma menggunakan bahan seadanya saja teman-teman. BTW di sini saya menggunakan bawang merah yang cukup banyak teman-teman, supaya rasanya cukup mantap, supaya rasanya cukup jos dan pastinya sangat enak. BTW di sini kita iris bawangnya pelan-pelan saja teman-teman. Tapi di sini saya kasih speednya hingga 2 kali supaya pemotongannya lebih cepat. Dan ya di sini saya menggunakan pisau legend ya stainless steel teman-teman. BTW di sini kita menggunakan pokoknya alat seadanya saja. Yang penting apa adanya dan ya apa yang ada di kosan teman-teman. BTW jangan terlalu menggunakan barang mewah, dan ya manfaatkan saja apa yang ada, karena kita akan membuat masakan yang sederhana dengan rasa yang fantastis ala-ala bintang 5 di sini. Walaupun menggunakan bahan seadanya saja, walaupun menggunakan talen kayu sederhana dan beralaskan meja kayu yang sudah kusam, tak mengapa teman-teman. Kita menggunakan ya seadanya saja, pokok seadanya saja teman-teman. Dan di sini setelah mengiris bawang merah, BTW lanjut saja kita akan ini teman-teman, kita akan geprek ini bawang putihnya supaya terlihat lebih mantap dan rasanya juga mantap, supaya juga ini aromanya keluar. Lanjut kita akan nyalakan kompor, dan ya kita akan tuang minyak secukupnya saja teman-teman untuk ya menggoreng bawangnya. Lanjut di sini kita akan masukkan bawang merah dan bawang putihnya teman-teman. BTW nanti cabenya nyusul, dan langsung kita orak-arik sebentar supaya ini wanginya keluar teman-teman. Kalau wanginya keluar itu berarti sudah matang. BTW di sini saya menggunakan spatula legend yang diberi oleh SpongeBob. Saya tambahkan garam secukupnya saja, dan ya penyedap rasa cukupnya saja. Lanjut kita akan orak-arik teman-teman supaya ini bawangnya cepat matang dan pokok rasanya mantap. Dan selanjutnya di sini kita akan tambahkan cabenya dulu teman-teman. BTW di sini saya menggunakan cabai 3 butir saja supaya rasanya lebih mantap dan ya supaya hangat. Lanjut kita akan masukkan ini semua sambalnya teman-teman. Ada ayam dan ada pindang. Kita akan goreng dulu teman-teman, ini ayam sama pindangnya dulu sebelum kita akan masukkan sambal tempenya teman-teman. BTW kita orak-arik supaya lebih hangat, karena ini ya sambal sisa tak mengapa teman-teman.
walaupun sambal sisa kita buat lebih enak. Lanjut kita tuang ini sambal tempenya teman-teman, karena ya sambal tempe ini juga kemarin dan ya ini juga enak rasanya teman-teman. Lanjut kita akan orak-arik teman-teman. BTW di sini saya akan pisahkan ikan pindangnya teman-teman sama ayamnya, ini kita akan pisahkan karena ya kita akan memasukkan nasinya ini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya seperti ini saja teman-teman. Selanjutnya kita akan orak-arik dulu ini tempenya dan kita akan sisipkan. Baru selanjutnya kita akan masukkan ini nasi bungkusnya. BTW di sini 2 nasi bungkus. Ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita akan ini pisah-pisah dulu nasinya supaya tidak nempel berdekatan teman-teman, karena ya bukan muhrim dan kita akan ini dulu teman-teman. Baru selanjutnya kita akan orak-arik lagi supaya tercampur bumbunya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kelihatan sangat enak BTW teman-teman. Oke lanjut kita akan masukkan ini nasi sisa yang ada di onjol, langsung kita masukkan. Karena ya kalau kita tidak masukkan menjadi mubazir, dan ya kita akan masukkan. Lanjut kita akan orak-arik lagi teman-teman. Dan sebelum kita akan campur dengan sambal tempe, kita orak-arik dulu teman-teman. Di sini saya sudah mencampurnya dengan sambal tempe teman-teman, supaya lebih mantap dan ya bumbunya meresap. Lanjutnya di sini saya juga akan menambahkan bumbu lagi teman-teman, karena iya supaya rasanya lebih mantap. Kita koreksi rasa dulu teman-teman. Wah, rasanya kurang asin. Kita tambahkan garam teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masukkan penyedap rasa istimewa teman-teman. Oke, di sini saya tambahkan sedikit saja, lalu kita akan orak-arik lagi teman-teman supaya lebih cepat matang, bumbunya meresap merata teman-teman, supaya lebih enak. Di sini saya masih pemula, walaupun pemula tapi mantap. Saya tambahkan kecap bangus cukupnya saja teman-teman supaya rasanya lebih mantap, dan kita orak-arik lagi supaya tercampur rata. Kita koreksi rasa dan wow, mantap, rasanya mantap, jos. Oke teman-teman, kita rapikan sebentar dan ya ini nasi goreng spesial ala Nako sudah jadi. Langsung kita akan taruh di piring legend kita teman-teman. BTW di sini jadi cukup banyak teman-teman, dan ya di sini kalau saya prediksi bisa jadi 3 porsi, dan inilah hasilnya. Alhamdulillah teman-teman, jadi setelah sekian menit orak-arik, jadi akhirnya masakan kita sudah jadi. Dan BTW ini adalah hasilnya. Ini teman-teman, masakan sederhana ala anak kos, yaitu nasi goreng spesial yang dibuat dari nasi bungkus. Dan di sini juga ada ayam sama ikan pindang dan kerupuk teman-teman. BTW di sini langsung saja kita akan mereview bagaimana rasanya, dan saya akan membagikannya kepada teman-teman, mereview penilaian saya tentang masakan ini. Dan pastinya masakan ini cukup layak dan enak untuk teman-teman coba. Oke teman-teman, sebelum lanjut teman-teman bisa mendukungku dengan cara like, share, komen, dan ya subscribe. Sebelum itu kita akan buat sinematiknya dulu. Alhamdulillah teman-teman, jadi masakan kita sudah jadi, dan ya di sini pembuatannya 100% menggunakan bahan sisa atau masakan sisa tadi malam teman-teman. Oke teman-teman, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah teman-teman. Langsung saja, ini ikan pindangnya akan kita coba. Mantap teman-teman, walaupun sisa tapi rasanya cukup jos. Sekarang ini adalah nasi gorengnya, kita akan coba. Rasanya mantap teman-teman, dan di sini saya juga tambahkan sambal tempe dari nasi bungkus itu saya tambahkan. Bismillah.
Mantap teman-teman. Dan di sini kita akan coba tes ayamnya dulu teman-teman. Nah. Mantap. Walaupun ayam tadi malam tapi rasanya cukup pas dan ya mantap. Belum basi. Bismillah. Di sini nasi goreng yang saya buat jadinya cukup banyak, bisa menjadi 3 porsi teman-teman, atau 3 piring. Dan saya menggunakan nasi bungkus dua dan ya nasi di sisa di ponjol itu ada sedikit. Itu juga saya campur. Bismillah. Rasanya cukup mantap teman-teman, dan tadi juga saya menambahkan kecap manis supaya rasanya lebih jos. Bismillah. Rasanya cukup mantap, dan ini bisa menjadi opsi teman-teman ketika makan sarapan atau makan siang atau makan malam. Bismillah. Rasanya seperti masakan hotel bintang 5. Ya, hotel bintang 5. Tidak salah teman-teman. Rasanya cukup mantap. Walaupun tampilannya kurang estetik, rasanya nggak pernah bohong. Bismillah. Bismillah. Apalagi kalau di review sama Mamang Kuliner, pasti dia suka teman-teman, karena rasanya mantap. Dan ya ini adalah ala-ala anak kos. Tadi juga saya sudah menambahkan full bawang merah teman-teman, dan bawang putih yang saya geprek. Lalu tadi kan seperti di video saya akan tumis itu bawangnya teman-teman, supaya wanginya dapat dan ya bumbunya juga dapat. Bismillah. Tidak lupa juga tadi teman-teman, saya juga menambahkan bumbu penyedap rasa supaya rasanya lebih keluar dan ya rasanya lebih mayomi. Bismillah. Tidak lupa teman-teman, tadi juga saya sudah menambahkan garam teman-teman ya. Garam tersebut bukan diambil dari tempatnya sembarangan, tapi garam tersebut saya ambil dari laut mati teman-teman. BTW saya mengambilnya menggunakan alat. Bismillah. Apalagi kalau teman-teman memasak ini sama pasangan, pasti rasanya becos. Bismillah. Oh ya, ini kerupuknya kita akan coba teman-teman. Perpaduannya cukup mantap teman-teman, dan ini saya beri renteng 9,5 karena rasanya pas, mantap, dan ya pas sehat 5 kenyang. Bismillah. Dan ya teman-teman, untuk hari ini selain mendapatkan karbo juga mendapatkan banyak protein, karena saya mendapatkan protein dari ini ikan pindang sama ayam sama juga tempe. Bismillah. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini, BTW teman-teman bisa memberikan saran untuk konten apa yang akan aku buat. Nantinya kita akan memasak apa, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Bismillah. Rasanya teman-teman tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, ya nikmatnya.
Udah. BTW teman-teman, pada video ini saya tidak melakukan banyak pengeditan karena ya menggunakan alat seadanya dengan HP spek kentang maksud saya teman-teman. Ya, dengan spek kentang 3/36 teman-teman dan 3/32, dan ya di sini saya tidak melakukan banyak pengeditan yang bermacam-macam. Seadanya saja teman-teman. BTW teman-teman, video ini diambil 100% menggunakan HP kentang saja dan ya diedit menggunakan HP kentang saja, apalagi voiceover saya menggunakan ya HP kentang ini saja. Semoga teman-teman suka dengan ya video ini. Mudah. Alhamdulillah teman-teman, di sini masakan atau makanan saya sudah habis dan ya di sini saya beri renteng seperti tadi 9,5 karena rasanya cukup mantap. Dan di sini saya menggunakan bumbu seadanya saja teman-teman, seperti di video saya menggunakan bawang merah, bawang putih dan ya 3 butir cabai yang sudah matang dan penyedap rasa sama garam yang saya ambil langsung dari laut mati teman-teman. BTW teman-teman bisa membuatnya seperti di video ini teman-teman. Kalau tidak teman-teman ingin membuat masakan ini di rumah atau di kos, teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir agar teman-teman tahu dan ya mengerti bagaimana cara pembuatannya yang baik dan enak. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini dan kita bisa bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum itu teman-teman bisa mendukungku dengan cara like, share, komen dan ya subscribe. Dah itu aja.